Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Sunarif bisa kembali bersama Bung Said Didu, menjumpai Anda semua. Ini Bang Said Didu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Selamat siang. ya kelihatannya lebih terjemur matahari nih, aktif olahraga rupanya belakangan ini ya. Hampir tiap hari jalan 10 kiloan dan jalannya biasanya sekitar jam 10. Jadi memang sengaja cari matahari. Oke, saya kira yang penting sekarang kita sehat ya. Soal penampilan belakangan deh ya. Kita senang kalau mendengar sahabat kita tetap sehat gitu, karena situasinya sekarang ini kan setiap hari kita mendengar bergiliran aja. Kalau nggak sakit ya wafat, kalau nggak sakit yang wafat gitu ya. Jadi bentuknya apapun Bang Said Didu, dan saya lihat matang terjemur tapi yang penting sehat gitu ya. Itu yang Ya, lebih ya. penting. Oke, Bang Said Didu, kita lupakan dulu soal COVID. Ini saya beberapa hari terakhir ini saya berpikir tentang statuta UI ya. Kok bisa ya ada perubahan-perubahan semacam itu ya? Ini penting kita untuk kontemplasi setelah kehebohan sementara ini mereda meskipun belum selesai gitu. Saya curiga pasti ada agenda atau kepentingan besar di belakang semua ini. Saya mempelajari bahwa memang betul sepertinya ada agenda besar. Nanti saya uraikan seperti apa rekayasa agenda besar itu terjadi. Nah, saya akan menjelaskan dulu apa sih statuta, proses apa yang terjadi dalam perubahan statuta, dan apa yang aneh dalam perubahan statuta UI tersebut. Itu perlu dijelaskan ke publik. Jadi saya berharap publik tidak merasa persoalan ini selesai. Karena kalau persoalan ini dianggap selesai, maka modus yang sama akan dilakukan untuk hal-hal yang lain. Mas Heru perlu saya tambahkan bahwa berkali-kali Presiden melakukan hal seperti ini, pemerintah melakukan hal seperti ini, merubah aturan demi menggolkan seseorang. Masih ingat dulu SKK Migas, pimpinan SKK Migas, di PP yang ada bahwa umur SKK Migas, ketua SKK Migas itu maksimum 60 tahun. Tapi karena yang ingin dipilih umur saja loh. Yang ingin dipilih jadi kepala SKK Migas adalah lebih 60 tahun, maka PP-nya diubah. Hanya umur loh. Nah, kemudian dulu BNPT itu kan dulu jabatan sipil. BNPT Badan Nasional Bencana itu, BNPT, penanggulangan bencana. BNPB, bukan itu dulu jabatan sipil. Ya. BNPB. Ya, BNPB. Itu dulu jabatan sipil. BNPB, jabatan sipil. Tapi karena Pak Doni Jenderal Modi Munardo mau dibawa ke sana, dan beliau tidak mau ke sana kalau kehilangan pangkat jabatannya, maka diubah menjadi jabatan militer. PP-nya diubah. Nah, jadi berkali-kali dilakukan hal seperti itu. Nah, ini bahaya sekali. Tahu-tahu nanti Mas Hersu mau dijadikan apa, tapi ada masalah bahwa kulitnya putih, harus putih. Kalau kulitnya harus putih, maka PP-nya diubah menjadi boleh hitam. Dan itu nggak mungkin itu nggak mungkin. Oke, lanjut. Nah, oke, saya ingin menjelaskan dulu apa itu statuta. Statuta adalah semacam anggaran dasar, anggaran rumah tangga bagi perguruan tinggi yang diizinkan mengelola manajemennya dan keuangannya secara mandiri, tidak lagi lewat APBN. Itu namanya statuta. Statuta itu diberikan kepada perguruan tinggi negeri, sekarang ada 12 perguruan tinggi negeri yang diberikan hak otonomi untuk mengelola keuangannya, termasuk gaji dosennya berapa, SPP-nya berapa, gaji rektornya berapa, dan lain. Jadi tidak lagi lewat APBN. Itulah namanya statuta. Dan UI salah satu di dalamnya. Nah, itulah statuta. Nah, statuta ini, saya jelaskan, statuta ini biasanya dibahas secara bersamaan terhadap seluruh perguruan tinggi yang sama. Jadi ada 12 perguruan tinggi, harusnya kalau mau perubahan statuta, maka seluruh perguruan tinggi itu dibahas bersama. Saya masih ingat, dulu saya masih anggota Majelis Wali Amanah di IPB, itu statuta BHMN, karena dulu sebelum hanya 4 perguruan tinggi yang diberikan hak mengelola secara mandiri, dulu namanya Badan Hukum Milik Negara,
yaitu IPB, ITB, UI, dan UGM. Saya anggota MWA. Jadi itu statuta itu dibahas bersama oleh 4 perguruan tinggi. Itulah menjadikan statuta 2013. 2013 yang dipakai oleh UI. Nah, itu hampir sama. Nah, jadi yang aneh kemarin, tahu-tahu statuta UI. Nah, saya ingin sampaikan sekarang, apa yang aneh di perubahan statuta UI? Apa yang aneh? Satu, ini tidak dibahas secara bersama, tapi nyelonong sendiri. Yang kedua, saya membaca bahwa yang sangat aktif mengurus statuta adalah rektor, bukan MWA. Padahal yang mengurus statuta itu adalah MWA, Majelis Wali Amanah. Nah, yang ketiga, ini kayak ngejar waktu. Karena ngejar waktunya begini, Mas Heru. Itu kan kemarin keluar tanggal 2 Juli. Setahu saya ada jadwal RUPS luar biasa, BRI, tanggal 4 atau 5. Nah, lihat tanggalnya, Presiden menandatangani tanggal 2 Juli, Menteri Kumham mengesahkan di tanggal yang sama. di tanggal yang sama. Apakah Kumham datang ke kantor Presiden menunggu, bawa cap, bawa nomor gitu, ataukah ada ini khusus? Nah, itu Ini di dalam banget proses ini ya. Ini spesial banget ya. Spesial banget. Karena kelihatannya ingin mengejar tanggal RUPS luar biasa. Nah, sepertinya dia lupa bahwa perubahan statuta itu tidak menghilangkan pelanggaran. Karena itu pelanggaran terhadap statuta 2013 gitu loh. Jadi dia lupa itu. Nah, yang kedua, yang lain Mas Hersu, prosesnya aneh. Jadi saya baca rektor menandatangani tim evaluasi statuta 21 September 2019. Yang menariknya ada 12 orang anggotanya yang mewakili eksekutif itu rektorat, kemudian Majelis Wali Amanah, Senat Akademik, Senat Guru Besar. Nah, di dalam 12 orang itu hanya 3 orang profesor. Yang menarik lagi, yang menjadi ketuanya adalah rektor sendiri, koordinatornya. Jadi dia mendatangani tim evaluasi statuta yang dikoordinir oleh rektor, yang ditandangi oleh rektor. Oke, logikanya. Nah, terus yang kedua, yang dari penjelasan Menteri Nabil Makarim, Mendikbud, bahwa proses ini sudah berlangsung sejak 2019. MWA UI juga menyatakan 2019. Nah, dari salah satu guru besar UI menjelaskan bahwa memang pernah ada SK tersebut, tapi itu draft yang dibawa ke Mendikbud bukan draft yang dibikin oleh tim yang dibentuk. Tapi ada tim hanya dari rektor yang membahas khusus dengan Mendikbud, Dirjen Dikti di Kemendikbud membahas statuta ini. Nah, yang lucu, yang aktif sekali membahas statuta adalah Kementerian Ristek dan Kementerian Dikbud, Kemendikbudristek. Itu yang aktif. Nah, itu yang aktif. Berarti kalau saya biasa sekali membahas seperti ini, berarti ini kalau beberapa menteri sudah turun bersama mempercepat proses statuta, perubahan suatu PP, itu adalah perintah dari Presiden. Itu biasanya begitu. Nah, karena perubahan statuta ini itu minimal melibatkan Menristek Dikti, tentunya draft dari UI, Menristek Dikti, kemudian Mensesnek dan Menkumham. Itu biasanya yang melibatkan minimal 3 itu. Nah, dan diparaf oleh 3 menteri itu. Tapi dengan inisiatifnya, tadi katakan Menristek aktif, Mendikbud Ristek aktif sekali melakukan perubahan lewat Dirjen Dikti. Kemudian dari Rektor UI juga ini aktif sekali dan tidak melakukan perubahan terhadap statuta yang lain, BHN PT yang lain yang harusnya sama. Berarti memang ini jalur khusus. Jalur khusus nih. Ya, gitu Mas. Ini jadi spesial pakai telur lah. Karena coba pembandingnya begini deh.
waktu itu kan pernah diungkapkan oleh Pak Sumantri Brojonegoro waktu menjabat Menristek ya. Presiden Ya. sudah mengeluarkan perpresnya tentang BRIN, ya sudah BRIN sudah diberikan kepada Menkumham sampai 1 tahun tidak pernah ditandatangani oleh Menkumham, tiba-tiba kemudian Menristeknya dibubarkan dan kemudian digabung ke Mendikbud kan begitu ya, itu ke departemen. Nah, bayangkan ini Betul. pada hari yang sama Statuta UI itu ditandai oleh Presiden dan langsung diundangkan oleh Menkumham. Jadi ada sangat-sangat spesial banget. Jadi menurut Anda apa dugaan Anda kepentingannya kok begitu posisi rektornya atau katakanlah ya Pak Ari Kunchoro ini jadi sangat penting sekali? Saya menduganya begini. Ini apa namanya? Ini bahwa ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang dekat saya tidak pernah akan melanggar dan aku akan lindungi kalian. Kira-kira begitu ini yang disampaikan. Nah, dia tidak menduga bahwa yang dilakukan itu jalan sesat karena merubah merubah statuta tidak menghilangkan pelanggaran, tidak menghilangkan pelanggaran. Nah, akhirnya netizen hari itu kan lucu-lucuan sekali gitu kan. Setelah keluar itu statuta, ya macam-macam lah yang keluar itu. Kalau rektor mau rapat dan mau pipis, maka toilet yang datang sendiri, kan udah keluar seperti itu semua, macam-macam tuh. Kalau rektor ditilang, maka yang melanggar, maka polisi yang ditilang, kan kayak begitu. Kayak begitu netizen keluar. Nah, mundurnya rektor UI ini tidak menyelesaikan masalah karena sudah melakukan pelanggaran. Mundurnya sebagai Wakomut Bank Mandiri sudah melakukan. Nah, yang perlu kita lihat Mas Hersu adalah saya salah satu orang yang sangat kecewa melihat MWA UI yang isinya tokoh-tokoh semua kok bisa lolos melakukan pelanggaran. Tidak tahu ketuanya adalah Pak Saleh Hussein, itu bekas Menteri Perindustrian era Jokowi, Sri Mulyani, kemudian Darmin Nasution, Erick Thohir, dan lain-lain. Itu tokoh-tokoh semua. Nah, Bambang Brojo Sumantri juga MWA. Tapi membiarkan pelanggaran ini dan suara mereka diabaikan oleh rektor. Jadi saya ingin menyatakan bahwa sepertinya rektor ini jauh lebih dekat kepada presiden dibanding Sri Mulyani, Erick Thohir, Bambang Brojo. Itu karena dia dilewati begitu saja gitu. Nah, tetapi kan tadi seperti Anda sebut bahwa pengunduran diri dari Wakomut itu tidak menghapuskan pelanggaran yang telah dilakukan. Dan yang ditutup publik itu kan yang bahwa rektor UI ini kan melanggar statuta UI, bukan melanggar statutanya BRI gitu ya. Jadi harusnya dia bukan mundurnya dari BRI, tapi dia mundur dari rektor UI kan begitu. Jadi betul, Mas Hersu. Saya pikir ya logikanya benar, dia melanggar statuta kok. Kenapa dia mundur sebagai komisaris utama, wakil komisaris utama BRI? Nah, harusnya yang dilanggar kan statuta UI. Nah, kita harus tahu bahwa perguruan tinggi kalau sudah rektornya melanggar aturan, bagaimana mau menegakkan aturan? Itu kan statuta itu betul-betul harus dipatuhi oleh rektor. Di dalam statuta itu macam-macam loh bunyinya, macam-macam, ada kode etik dan lain-lain. Tapi ini dilanggar oleh rektornya, tapi rektornya mundur di tempat lain, bukan mundur di tempat pelanggaran. Tetapi kalau melihat kemarin ya, dalam kasus dia melanggar statutanya diubah, saya kira dalam kasus ini dugaan Anda, apalagi kalau kemudian dia punya posisi yang spesial di mata presiden, pasti dia akan dilindungi pada posisi dan akan dipertahankan pada posisinya sebagai rektor. Ya sepertinya itu yang mau dilakukan. Tapi pertanyaannya apakah UI mau mengorbankan diri dan para sivitas akademika UI, alumni UI mau mengorbankan UI hanya kepentingan oleh satu orang. Saya pikir mereka nggak rela. Kita tahu UI itu dikenal dengan kampus perjuangan. Kampus saya IPB, kampus rakyat. Nah,
jangan sampai hanya satu orang UI berubah menjadi dari kampus perjuangan, menjadi kampus mencari kenikmatan. Kalau digabung berarti UI dan IPB jadinya perjuangan rakyat dong. Oke, jadi kalau dugaan Anda ini kalau tidak ada pressure yang keras terhadap Rektor UI karena menganggap sudah selesai, Rektor UI pasti akan dipertahankan pada posisinya saat ini ya? Saya agak paham beliau, Pak Jokowi ini, Presiden, itu biasanya cuek terhadap kritikan, tapi saya agak senang kemarin bahwa publik mengkritik tentang vaksin berbayar, dia berubah. Kemudian publik mengkritik tentang mudah-mudahan publik mengkritik tentang statuta, dia cabut statuta itu. Atau membahas kembali dengan 12 perguruan tinggi yang ada. Itu. Nah, perlu saya tambahkan Mas Hersu, kan ada ini yang beredar juga bahwa ada 4 rektor yang menjadi komisaris. Nah, ini perlu saya jelaskan. Ada kan rektor UI, rektor Unhas, rektor UII, dan rektor Universitas Bengkulu, ya kan? Nah, Universitas Bengkulu dan UII ini tidak masuk Badan BHN, Badan Hukum Negara Perguruan Tinggi, jadi tidak punya statuta. Tidak punya statuta. Jadi yang saya ulangi, ini bukan masalah rangkap jabatan, ini adalah masalah pelanggaran statuta. Jadi Rektor Universitas Bengkulu itu tidak ada yang statuta yang dilanggar. Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia yang menjadi komisaris Bank Syariah itu tidak ada statuta yang dilanggar. Rektor Unhas sepertinya melanggar statuta karena dia termasuk 12 dan saya sudah 12 perguruan tinggi yang status BHN PT dan saya baca statutanya sepertinya melanggar. Jadi kalau dengan konstruksi demikian kita jadi memahami sebenarnya ada kepentingan besar apa di Universitas Indonesia sehingga Ari Kunchoro harus dipertahankan ini. Saya melihat bahwa mungkin semakin besar mungkin laporan ke Presiden menyatakan berikan hadiah ke UI agar tetap bisa mengendalikan UI. Itu kira-kira. Nah, itu kan ini kan dikaitkan juga pada saat rektor memanggil BEM UI yang bikin meme tentang King of Lip Services. Ya. Itu siapa itu hadiah itu. Nah, dia bilang, berikan saya hadiah, maka aku kendalikan lagi semuanya. Nah, sekarang saya kembalikan ke insan UI, alumni, Civitas Akademika, guru besar, mahasiswa, apakah rela UI dijual dan dijamin oleh seorang bahwa dia bisa mengendalikan UI dengan diberikan pengamanan? Itu pertanyaan besar buat kita. Dan saya punya keyakinan masih banyak guru besar, masih banyak cendekiawan di UI yang berpikir lurus. Saya yakin. Yap. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.